Baik, sekarang kita masuk pada bab untuk merancang program latihan. Kita mulai dengan merancang program latihan beban. Kemudian kita akan bahas mengenai bagaimana merancang program latihan kardio. Untuk membahas program latihan seperti tadi kita sampaikan di bab sebelumnya, bahwa perlu adanya pengetahuan tentang di mana kondisi kadar lemak si klien, yang umumnya 70% mayoritas mungkin ada berada di level gemuk, atau misalnya untuk wanita di atas 30%, untuk pria di atas 25% dari total berat badannya. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai satu poin untuk mengetahui bahwa ternyata pola latihannya seperti apa. Yang kita ketahui adalah apabila kadar lemak tinggi, kebutuhannya adalah untuk melakukan kardio lebih banyak daripada latihan beban. Mengapa demikian? Karena kebutuhannya adalah untuk membakar lemak, karena di saat 23 jam dia di luar aktivitas olahraga, tubuhnya membakar gula. Jadi untuk bisa membakar lemak, tubuhnya perlu dipaksa khusus untuk membakar lemak. Jadi sesinya dan juga konsiderasi pertimbangan akan sistem energi yang ada di dalam tubuh lebih menyarankan kita untuk merekomendasikan kardio lebih banyak dari beban. Ini bisa dibagi menjadi beberapa faktor atau beberapa cara atau strategi. Strategi pertama adalah di mana jumlah sesi lebih banyak. Dalam arti kardionya bisa lebih banyak dari latihan beban, tapi mungkin latihan bebannya seminggu 3 kali bertemu dengan teman-teman sebagai trainer, misalnya Senin Rabu Jumat, atau Selasa Kamis Sabtu, atau Senin Rabu Kamis, dan lain sebagainya. Seminggu 3 kali latihan beban, tapi melakukan kardio sendiri di luar itu sebanyak mungkin 3-5 kali, setidaknya lebih banyak daripada latihan bebannya. Nah, ini bisa kita anjurkan atau rekomendasikan kepada klien apabila catatannya perlu diingat di sini bahwa si klien memiliki komitmen untuk menjalankannya. Ya, kalau klien bilang, oke, saya bisa, saya punya treadmill di rumah, saya punya kolam renang, saya bisa berenang atau treadmill seminggu 5 kali, kemudian saya hanya perlu ketemu Anda seminggu 3 kali, kasih saya sesi latihan beban saja. Itu tidak ada masalah juga, baik-baik saja. Kalau demikian adanya, tipsnya adalah sama, untuk supaya energi gula dan lemak di sini kita gunakan secara optimal. Apabila klien memutuskan bilang, saya mau kardio saja sendiri di rumah, saya punya treadmillnya, saya tinggal sorenya datang ke Anda seminggu 3 kali untuk berlatih beban. Kalau begitu, bagaimana cara kita menyiasatinya setelah kita mengetahui bahwa si gula ini harus habis dulu agar lemak pertama ini bisa diambil? Apa yang kita rekomendasikan? Pertama adalah, kalau demikian adanya kondisi energi gula saat rendah seperti ini di dalam tubuh kita, selain terjadi saat habis latihan beban, juga terjadi di saat pagi hari sebelum sarapan, baru bangun tidur sebelum sarapan, kondisi yang sama. Ingat nggak teman-teman, tadi disampaikan juga bahwa saat istirahat, saat diam saja, tubuh gemuk membakar membakar gula lebih banyak. Jadi pada saat tidur, energi gula yang selama ini terbakar akan tetap terbakar, ya. Dan apapun makanannya, mealnya yang terakhir misalnya makan malam, ya, ada karbohidrat, itu kemudian dibakar saat tidur, sehingga pada pagi hari kondisi kadar gulanya sudah lebih rendah, dan bisa kita langsung rekomendasikan kalau mau kardio, lakukan kardio Pak atau Ibu di pagi hari saja sebelum bersarapan. Nah, ini adalah strategi untuk mendapatkan kondisi di mana energi gula rendah dan lebih mudah untuk mengakses sel lemak sebagai sumber energinya saat melakukan
kardio di pagi hari. Kemudian di sore harinya setelah mungkin 1, 2, 3 meal ya ketemu kita di sore hari, di mana energi gula sudah kembali naik, kita tinggal berikan aktivitas latihan beban.